ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perompat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Dudulur, kita masih bersama perompat RRI Palembang di Sriwijaya Sore. Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siap Perompat RRI Palembang. Suara budaya Sumatera Selatan. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dua pendengar, kita lanjut kembali dalam rangkaian obrolan UMKM Loka kita seperti yang kita jelaskan di awal tadi. Dan ada tamu ya, pengelola langsung ya, ownernya ya, pecel lele dan bebek goreng Adinita. Dan tamu kita ini suami istri ya, yang menekuni bisnis pecel lele dan bebek goreng ya. Ada Adi Sam Eskomi dan Anita Pratiwi. Langsung baik kita bersama keduanya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Adi agak dikit-dikit, Cek Anita juga dikit, dikit-dikit ya. Oh, deket-deket ini. Nah, siap. Agak kedengeran kan? Agak kedengeran ya. Iya. Jadi kita ngobrol-ngobrol nih tentang pecel lele, bebek goreng, Adinita. Apa kabar, Cek? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Iya. Dan ini kejingannya di kemasannya menarik sekali. Ada bentuknya catering kotak di belakang, bagian belakang tuh. Ada yang bagian depannya itu kayak kemasan online ya, atau juga bisa kata ke kemasan untuk beli sambal ya. Iya, betul. Sambal khusus ya. Ya. Boleh jelaskan ini pecel lele ini sejak kapan dan mungkin di awalnya apa sebelumnya? Silakan. Awalnya sebelum bisnis kami ini pecel lele dan catering, setelah kami menikah itu jualan softcase, aksesoris HP, COD, terus akhirnya berganti jadi catering. Catering ini dulu sebelum catering kami jual sayur masak di dalam lorong. Nah, karena kemajuan zaman akhirnya kami beralih yang tadinya jualan sambal masak atau sayur masak, akhirnya kami berubah jadi catering. Catering alhamdulillah dari 2017. 2017 catering, terus karena kami ini bosen makan catering, akhirnya coba-coba beli pecel lele di luar. Awal coba-coba beli pecel lele dan akhirnya menurut kami caknya kita tambah lagi bisnis baru cak ya. Akhirnya bukalah pecel lele dan bebek goreng. Jadi dari tahun awal bisnisnya tahun 2017 showcase. 17 terus merambah ke kuliner
2017 itu sudah catering. Oh 2017 sudah catering. Dan 2000 berapa lagi ke pecel lelenya? 2000? Tahun 2020. Oh agak lama juga ya. Iya. Nah di 2017 hingga 2020 ini tapi banyak permintaan uang misalnya menu ayam sama pecel lele atau bebek nih. Karena kalau catering banyak permintaan test food. Jadi kan karena kita dulu bukanya di dalam lorong, jadi belum uang tuh banyak yang nak test food dulu, enak tuh beli si catering ini gitu. Jadi banyak yang permintaan itu ialah kita beralih ke pecel lele yang ada restonya, sehingga uang tuh bisa beli kayak itu. Kapan tahun berapa buka memang tempat resto? Tahun 2020. Sebelum sesudah Covid ya. Sudah punya resto Siko? Di rumah. Itu di rumah. Di rumah. Di rumah. Terus sudah punya ruko atau juga tempat jualan yang langsung makan di tempat? Karena banyak permintaan di rumah tuh kan tidak katik tempat makan, tidak katik tempat duduk. Cuma khusus online. Full online jualannya. Oke, jadi terus cari tempat, akhirnya dapatlah di Sako, di Simpang Sako. Terus banyak juga permintaan yang dari Pelaju misalnya, ada yang dari Kertapati, jauh. Kalau ke Sako. Seberangulu. Iya, jauh. Akhirnya cari-cari lagi, alhamdulillah dapat di Basuki Rahmat pas di Kemuning, tanjakan Kemuning. Iya, tapi ada keinginan untuk buka di yang Seberangulu nih? Di Pelaju atau Kertapati tadi? Kalau ada Jakabaring tempat insya Allah dan ada modal yang tentunya. Oke, dan 3 cabang tadi bentuknya ruko galau, bukan kayak bongkar pasang tenda itu bukan ya? Bukan. Kenapa Cek ngambek ruko Cek? Karena menurut kami ruko itu lemak tempat ke barang. Itu sewa kan? Sewa, nempat ke barang, terus juga nyari karyawan juga, tidur di situlah. Jadi tidak susah-susah. Kalau pecel lele yang di pinggir jalan, tenda-tenda itu pertama susah Buka pasang ya. Bongkar pasang, belum lagi capek jualan. Kami juga nambahin konsep kalau bisa pecel lele itu nyaman. Jadi kalau nyaman itu bisa ada ruang VIP, ada tempat karaoke-nya, bisa untuk rapat kayak itu. Jadi bukan cuma sekedar pecel lele, tapi bisa untuk keluarga, bisa untuk karaokean kayak itu. Makanya kami ruko tadi. Jadi sudah mulai menambah kayak modern gitu ya. Iya, modern lebih tepatnya. Ada juga tempat mainan anak. Iya. Ada tempat mainannya? Ada, alhamdulillah ada. Ada tempat mandi bola, pelosotan. Jadi memang khusus untuk family itu nyaman gitu. Jadi anak-anaknya main, emaknya makan. Oke, tapi bukan bentuknya saung-saung gitu ya, ke meja khusus biasa ya? Bukan. Ada tempat yang saung-saung gitu ya? Iya. Belum lah, mungkin ada ke sana. Belum. Insya Allah agak dibuka di Pulau Kemarau. Iya, amin. Karena ngomong ke Pulau Kemarau memang Adi tinggal sana. Wong tua. Iya, wong besar di sana lah. Tapi memang kalau menjadi objek wisata kan itu bisa jadi ya kita bisa usaha di sana kan. Betul. Apa namanya? Warawiri itu. Turis. Ya, harus ada transportasinya. Iya, betul. Dan bisa membawa uang ke sana. Dan kalau untuk Adi dewek nih, Adi kan sekarang nih kegiatannya sebagai guru ya. Lebih tepatnya staf TU lebih tepatnya. Iya, di sekolah mana? Di Al Azhar 45 Sako. Oh, jadi bukan ngajar bukan? Bukan, dulu pernah ngajar di pesantren. Sabtu Minggu kan kalau di sekolah Al Azhar kan waktunya bisa free tuh. Jadi Sabtu Minggu kalau di pondok kan masuk tuh. Jadi ngajarnya di pesantren. Hampir setahun di Mukimusuna dulu. Oke. Dan untuk bagi waktu ini baliknya jam berapa kalau kantor stafnya? Kalau kami balik sampai jam 3. Kadang sampai jam 5, masuk jam 7. Tapi langsung terhubung dengan tempat jualan tiga tadi ya, langsung ya, dicek alhamdulillah ya? Ada CCTV. Canggih jam. Jadi tinggal ngecek aja tuh. Kalau ini ibunya istrinya kemana Ibu? Kalau aku langsung terjun ke pecel lele sama catering, bagian mantau, langsung ke lokasi. Yang 3 tempat tadi ada saudara atau orang yang terkenal gitu ya, mungkin ada. Orang yang dikenal lah istilahnya. Jadi setiap hari itu memang keliling, mantauin pegawai kayak itu. Sore atau malam hari biasanya? Pagi pas mau buka. Kayak itu. Sekalian laporan yang malam kemarin ya. Betul. Jadi pecel lelenya buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Oh, buka pagi. Iya, ada yang pecel lele itu kan buka sore. Iya, kami dari pagi bukanya.
jadi bisa untuk makan siang pegawai. Betul. Ya, okay. Dan apa yang menjadi ciri khas dari pecel lele dan bebek gorengnya Adinita? Duluan pecel lele atau bebek goreng bareng? Bareng sih. Ayam ada juga tuh? Ada ayam, nila, lili, sop, soto, ada pindang, lengkap. lengkap. Pempek pun ada di situ. Iya, apa yang bedakan dengan tempat lain? Yang membedakan itu ya dari sambal. Kami punya varian 5 sambal. Ini ada 4 ya? Iya. Satunya sambal serwit, oleh dibuat dadakan, harus diulek nian. Buang beli baru kita ulek jadi biar segar. Betul. Kalau ini yang kita bawa kemasan. 4 sambal. Iya, ini kayak tumis-tumisan itu ya sambalnya. Iya. Yang apa aja sambal ini? Sambal lepel biasa, sambal lepel pedas, sambal geprek merah sama sambal geprek hijau. Jadi konsumen tuh bisa bebas pilih milih sambal. Lepel sambal, sambal pedas juga. Tapi ini biasa galau nih kan? Ini ada yang geprek itu pedas. Yang sebelah kiri ya, yang kuning-kuning ya. Oke. Sambil setan ya betul. Iya betul. Selain sambal, harganya juga Insya Allah terjangkau. Bukan murah tapi terjangkau. Iya. Kayak murah kayak pikirnya apalah membentuknya kan. Nah kalau mau murah itu ada tambahan-tambahannya kayak tempe tahu di apa? Kalau untuk lele dapat free tempe tahu. Apalagi kalau paket serwit itu sudah dapat lalapan lengkap, sambal, sayur asem lengkap pokoknya kalau serwit. Ya, kalau di Palembang sendiri menurut Adi, wong itu kan banyak usahanya bakso ya, makanan yang cepat dicari wong itu, dan juga mungkin pecel lele juga ya, bisa dikatakan. Nah, untuk apa ya bisa kata ke para pedagang ini persaingannya, mana sekarang bagus tak masih? Atau mungkin untuk memulai usaha pecel lele sendiri? Pertama untuk seluruhnya, tidak hanya pecel lele aja. Kalau nak mulai usaha pertama itu kualitas sama rasa. Apalagi di bidang makanan tuh. Sambalnya pasti. Iya, kualitas kemudian rasa harus cak kami misalnya pecel lele berarti bahan-bahannya harus segar. Lelenya ada tempat khusus ngebek? Alhamdulillah ada. Lele, kemudian iwak nila, yang lain-lainnya iwak ada juga kami tuh iwak gabus, kemudian ada juga dila. Jadi sudah ada tempatnya, sudah ada langganan. Itu. Jadi ada tempat khusus ya. Iya, tempat. Dan memang tahu kualitas dari barang yang kita beli tadi ya, barang bakunya ya, bahan baku. Iya, bahan baku. Pertama tadi kualitas sama rasa tuh untuk yang mau memulai usaha. Kemudian yang kedua itu lokasi tempat. Ada wong tuh kan nak muka usahanya bingung. Aku nak jualan di sini cocok dak ini? Takut-takut ya? Iya, takut-takut, agak takut dak kate yang beli. Nah, harus juga yang menentu ke tempat. Alhamdulillah kami 3 cabang itu tempatnya alhamdulillah strategis segala tempatnya. Jadi tidak perlu lagi istilahnya ngiklan. Cak di Sako itu alhamdulillah pas lampu merah macet nengok ruko kami. Iya. Jadi Sako mana tempatnya? Di Sako, Simpang Sako. Simpang Sako itu kan jadi pas nian macet, pas nian lampu merah. Sebelah kiri. Jadi langsung nengok, ada. Mau nak balik begawi? Pelan. Bawa balik. Iya betul. Jadi lokasi itu sangat menentukan. Iya. Nah, selain kualitas sama rasa, kemudian lokasi, terus juga inovasi sama harga jual. Kami di pecel lele ini alhamdulillah tidak hanya pecel lele, banyak. Ada juga pindang-pindangan. Ada juga. Ada juga pindang-pindangan. Jadi pecel lele kami ini paling eksekutif kayaknya. Pecel lele paling lengkap. Jadi di daftaran menu itu ada pindang. Ada galau. Standby, ready. Ada ready. Oke. Jadi kalau semua nak pindang patin, ada. Pindang apa? Gabus? Ada. Jadi pindang tulang juga ada. Pindang tulang juga ada. Sop juga ada. Kalau kilo pindang patin berapa biasanya? Pindang patin 20. 20 standar ya. Iya. Oke, itu patin biasa ya? Bukan patin sungi. Patin sungi. Patin sungi atau patin apa itu? Biasa ya. Patin biasa. Lebih mahal sungi. Biasa kalau mancing kan dapat patin. Iya. Nah nyari uang di sungi itu.
Oke, dari segi nama dan merek ini memang sengaja diwarna hijau. Ada memang pembelajaran dari siapa gitu. Pertama Namo dulu kami bingung nih ngasih usaha apa, banyak wong tuh namanya bahasa Inggris. Jadi wong nggak ngerti kan. Jadi kami Namo nih supaya wong mudah diingat dan hafal yang punya. Jadi namanya ya nama aku. Adi itu nama aku. Nita tuh kebetulan nama wong rumah. Jadi setelah nikah itulah kita buat usaha jadi Adi Nita. Pecel lele Adi Nita. Desainnya ini dari awal sampai sekarang sama warna alhamdulillah hijau. Bagian mendesain itu saya desain seluruhnya. Untuk pemasaran dan promosi bagi tugas saya. Tapi menarik sudah kena kemasan, baik itu kemasan botol, jadi kotaknya sudah di brand ya. Dan ini tulisannya halal. Sertifikat halalnya untuk ceplokan baik. Alhamdulillah. Coba tempelan baik. Ada. Sudah ada. Dari tahun berapa, Cek? Dari 2 tahun yang lalu. Kami juga sudah jadi PT, alhamdulillah. PT Adinita Catering. Dan ada nomornya nih halal ya? Iya. Ada nomor ID-nya nih. Iya, jadi tidak was-was lagi. Iya, sudah legal. Kemungkinan kan berangsur-angsur nanti BP POM juga. Betul. Dan juga izin lainnya kan. Iya. Yang penting halal dulu. Halal. Iya, oke. Ini juga Mbak Nita. Ini kalau yang cabai kemasan ini atau sambal kemasan ini dipikirkan sejak tahun berapa sudah mulai? Sudah mulai ada yang ngomong, dari awal buka sih sudah berpikir, soalnya banyak konsumen itu lebih senang ke sambal kan. Minta ekstra sambal ya. Catatan yang cek itu. Itu catatan mesen online. Iya. Aku juga galak cek itu. Yang terus kalau dari ayam ya. Ayam itu jadi goreng ya? Atau dibakar juga dah? Kita banyak varian ayam, ada bebek ayam goreng, ada ayam serundeng, ada ayam bakar. Bakar pun ada 2 varian. Nak manis ada, nak pedes ada. Oh, madu bukan ya? Madi? Bukan. Manis baik? Iya. Oke. Jadi kelebihan ayam kami ini dan bebek goreng itu sebelum kami masak itu diungkep. Apa dia bahasa diungkep tuh apa dulu? Dikukus Diungkep lah. Iya, diungkep. Ada juga kan uang tuh dikasih tepung-tepung digoreng. Kalau kami diungkep dulu. Jadi biar lunak ya. Nah, betul nian. Insya Allah lembut. Cak presto jadi. Iya. Oke, itu ciri khasnya. Jadi yang pengen nyoba lah sudah di kisi-kisinya tadi harus ada treatment khusus ya. Bumbunya juga khusus biasanya. Iya, betul. Itu dapat di mana bumbunya? Apa di pasar-pasar dekat rumah kita apa memang harus pasar induk dia? Kalau bumbu ya belinya di pasar induk. Ada. Kalau yang ngeraciknya alhamdulillah. Siapa ngeraciknya? Ibunya. Ngeraciknya ibu. Oh, Ibu Dita ya. Iya. Oke, jadi ini jangan bisa dikatakan sudah membuka peluang usaha ya. Iya. Karena 3 tempat. Alhamdulillah. Apalagi catering tadi. Itu orang-orang dekat rumah atau gimana? Ada buka lowongan? Pegawai. Pegawai banyak yang dari dusun, dari Gelumbang. Jadi sudah buka peluang usaha jadi. Dari Oki. Jadi berapa orang dalam 3 tempatnya? 3 tempat yang di Sako. Total. 22 pegawai. 22. 3 tempat. Tidak ada bermasalah dengan keuangan atau apa selama berjalannya waktu. Itulah fungsi untuk memantau setiap hari. Jadi tidak ngelepas pegawai. Kami pun untuk masaknya bukan masak yang pegawai. Jadi kami kirim kuasopnya kami kirim. Kuasotonya. Dari pusatnya ya? Iya, betul. Dari pusat. Ayam pun sudah diungkap jadi tinggal goreng. Jadi tidak berubah rasa. Walaupun di cabang manapun. Kualitas yang dijaga oleh pusatnya. Betul. Iya, oke. Dan kembali tadi cara mengolah keuangan ini Bu ya. Ini kan banyak ini kan dari tahun 2017 ya 2020 mulai usaha makanan ini tadi. Terus pastilah ada jatuh bangun lah ya saya katakan. Iya, betul. Nah, jumlahnya 20 mungkin turun lagi atau mungkin tapi tidak banyak lah mungkin karyawan yang dilepas lah ya kalau misalnya pada saat kemarin pandemi terasa bener ya. Terasa banyak yang cancel, yang antara pesan 1000 porsi jadi 100 kotak.
Terasonian waktu COVID itu. Nah, 2020 sampai sekarang 2025 pernah kejadian lagi mungkin ada yang turun naiknya pendapatan? Ada sih pas puasa. Pas puasa tuh. Pas puasa itu kan agak kaget karena banyak yang tidak makan kan. Iya, tapi jual malam. Jual. Sampai subuh. Subuh juga kita buka online ya. Iya, subuh kami buka online. Jadi sahur pun kami buka. Jadi yang udah ngerti langganannya mungkin ya bisa pesan untuk subuh ya, untuk sahur ya. Iya, betul. Iya, Oke, Adoro kita bakal balik lagi ya untuk sesi yang kedua. Jadi di Anita kita balik lagi ya, kita ngobrol-ngobrol ya. Masih banyak yang bakal kita tanya-tanya ke. Dan tentunya Adoro kita balik lagi setelah yang berikut ini. Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Perompak RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan. Mengan mawar rasakan, minum mawar
Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantap ke baik, denger ke yang ini. Perompat, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantap ke baik, denger ke yang ini. Perompat, Suara Budaya Sumatera Selatan. Lalu kita lanjut kembali rangkaian program acara dalam obrolan UMKM Loka Kito. Dan bersama pecel lele dan bebek goreng Adinita. Ada Adi Sam Eskomi dan juga Anita Pratiwi selaku owner dari pecel lele dan bebek goreng Adinita. Dan langsung baik dulu kita ngobrol-ngobrol kembali sesi yang kedua. Di Anita, jadi kalau dari keluarga sendiri, mana testimoni? Ini ngomong dekat dulu, dekat kan? Kalau dekat yang rasa ke masakan kita nih. Kalau catering lah pastilah ya. Tapi kalau pecel lele atau ini kan biasanya bentuknya itu harus spesial atau rasanya harus spesial. Kalau catering kan udah ada bumbunya khusus ya memang ya, tinggal masuk. Tapi kalau ini kan memang treatment gorengnya atau mungkin dari cabenya gitu. Nah itu bagaimana kira-kira? Kalau untuk rasa dari keluargaku ya sering dibawain kan? Sering dibawain. Jadi adik aku tuh yang di Pulau Kemarau tuh Kak katanya pecel lele kakak nih lemak. Ada masukannya? Ada masakan. Ada masukannya itu lemak. Jadi sudah cocok untuk goto apa ya? Nasional. Nasional. Ya. Jadi sudah cocok untuk buka usaha di Pulau Kemarau itu. Kami kan ada saung, tinggal tempat makannya yang baru. Yang ada tempat baru tuh ya? Iya, yang di samping rumah Pak RT. Yang besi-besi tuh, yang baja ringan tuh? Iya. Pagarnya? Iya. Betul. Yang jembatannya baja ringan tuh? Nah, betul Nia. Itu punya kita nih. Iya, alhamdulillah. Adik aku yang ngurusnya di situ. Tinggal tempat makannya Nah, ada masukan juga kayak kamu. Iya. Jadi kata adik aku sudah cocok itu untuk makan di situ tuh. Buka pecel lele di situ. Cuman tadi itulah jalur transportasinya paling enggak ya. Betul. Juga pada saat momen wong banyak ke Pulau Kemarau ini Sabtu Minggu misalnya. Iya. Itu juga mereka belum tahu ternyata bukan hanya di pagoda itu baik, tapi bisa keluar ke kampung airnya. Iya, kampung air. Nah itu yang lagi dicari untuk solusi jadi pariwisata, siapa tahu kan ya. Iya. Dan mungkin adanya pecel lele Adinita nih, Baca Nambang, pengen dong ke sana. Itu dari adik aku sudah cocok untuk, sudah cocok, sudah mantap lah. Karena pernah ku ajak ke tempat makan yang ada di kota ini. Iya, bukan sudah dicoba kalau ya? Sudah. Di survei. Yang paling lemak sampai yang tidak lemak. Iya. Aku selain jualan pecel lele, aku juga nyubo pecel lele wong. Iyalah pasti. Diam-diam deh. Iya. Apa yang kurang? Ating sama. Tapi kalau yang adakah akan ke depannya selain pecel lele dan bebek goreng ini tambahan dari variannya? Rencananya apa? Ya, Nita. Bukan nasi minyak apa? Soalnya kami ini agak dekat di rumah itu kan ada kantor yaitu yang banyak anak-anak mudanya. Jadi kemarin kami buat varian telur keribu. Telur keribu? Iya, yang cuma 7.000 bisa makan yaitu. Kayak ini apa? Selera rakyat ya, nasi selera rakyat ya. Betul. Jadi 7.000 telur keribu tuh? Iya, sudah bisa makan. Itu bukan telur dadar bukan ya? Bukan, telur keribu. Iya. Kalau dadar biasa nih keribu ya, keriting berarti telur. Iya. Anak-anak seneng tuh. Iya. Terus itu akan menjadi menu tambahan juga, Bang? Iya, alhamdulillah sudah berjalan hampir seminggu ini. 7.000? Kami yang beli. 7.000? Kalau itu nyicipnya 7.000 tuh ya. Murah. Nak murah, nak banyak, nak lemak. Nah itu wong gitu deh. Iya, wong gitu nih. Iya. Tapi tidak ini bu, nak si minimal tadi ya sudah terkena rasa, ya wong nak beli berapa pun galak sebenarnya. Iya, benar. Cuman tadi slogan wong gitu baik. Kalau sudah terkena rasa, lemak, khusus sambelnya. Iya. Dan ini makanya disebutlah sambal ini dalam bentuknya kemasan. Dan tahan berapa hari nih kalau dibawa keluar kota?
Tahan berapa hari? Kalau masuk kulkas awet 1 minggu. Kalau dalam 1 hari perjalanan? Masih awet, masih aman. Iya. Dan ada tambahan varian baru selain ini, mungkin sambal apa ya? Duren itu, tempoyak. Sambal tempoyak. Perlulah dipikirkan. Ada di tempat pecel lele, saya sebutkan tempatnya. Aku makan, aku terkejut. Kalau tempat lain tak kasih tempoyak. Dia ngasih tempoyak. Di piring kecil-kecil deh. Ada 3 piring gitu. Jadi sambalnya bisa pilih gitu, yang mana yang kita hobi. Dan itu masuk dalam harga dia, jadi jadi tidak tambah lagi. Tapi kalau nambah lagi yang tempoyaknya nambah biaya. Nambah biaya. Untuk saat ini belum, cuman sudah kepikiran. Ya, ciri khas sambal tempoyak. Seruit itu memang ciri khasnya yang lagi ngetren atau memang ciri khasnya dari Adinita untuk tambahan-tambahannya? Untuk tambahan. Soalnya kan lagi banyak peminatnya kalau untuk sekarang ini. Makanya kami buat juga pakai segar, tapi hari ini tidak bawa bawa. Karena saking segernya tadi kan, takut ini ya. Enak makan di tempat. Bebek balik lagi. Bebek apa dipakai? Bebek packing yang dari Unggas kami. Itu peternak di Sumsel? Apa? Iya. Ambil dari peternak Sumsel, bukan di luar? Bukan di luar. Yang sudah halal pastinya kan. Kalau ngambil di pasaran belum tentu. Dari ayam pun cak itu kan. Pernah ada kepikiran untuk menjual sikoan? Lagi rame di sikoan. Memang kemarin ya, seminggu yang lalu pas kami sebelum Tedo, jadi ngobrol-ngobrol, cak mana kita jual yang sikoan. Misalnya dikit ada untungnya. Iya, ada yang 80 kan, satu porsinya dapat 4 porsi. Khusus bebek ya, kalau ayam sudah banyak. Terus belum? Masih kaget dipikirkan. PR kami itu. Karena ini sekalian ngobrol-ngobrol juga, ayam sudah banyak tuh yang sikoan. Tapi bebek belum ada. Belum ada, masuk akal. Iya, dan cak ibu kita tadi yang koordinator kita kan hobi bebek gitu ya. Dan juga keluarga kita tahu hobi bebek kan. Bisa beli nggak makan rame-rame. Dan kalau yang di Sako sama di Kemuning, apalagi di mana KM5 sih? KM5 ya. Itu di pinggir jalan kalau? Kalau yang di KM5 masuk lorong masjid. Rumah, cuman ndak kate tempat duduk. Cuman online bay. Online full. Tapi kalau di Sako ada tempat duduk, ada ruang VIP, ada tempat mainan anak. Sama yang di Kemuning juga sama. Kayak lima banget kan ada orang deket bay, nak mesen makan di rumah gitu. Iya betul. Masuk akal itu. Disiap ke kursi-kursi bundar. Sikok. Hanya untuk ya kalangan dewek lah, tapi kalau selain online ya. Oke. Kebanyakan kawan sih kalau main ke rumah ada kita kasih pecel lele. Benar kan? Itu yang jadi kayak promosi lah gitu. Ngajak keluarganya kayak ke warung. Adi sama Nita belajar berdagang dari mana sih? Kalau aku dari kecil. Dari kecil sudah jualan. Sudah hobi jualan. Terus masuk pesantren, ada ilmunya 8 dari pintu rezeki itu usaha, jadi buka usaha. Oh jadi pesantren itu dipelajari cara berdagang juga? Bukan cara usaha? Ya ada dalil-dalil yang wajib usaha, buka usaha kan. Ya balik lagi dan ada juga ilmu manajemennya. Jadi buka dari kecil sebenarnya kalau usaha. Waktu Cap Gomeh di Pulau Kemarau, aku dulu jualan. Jualan nasi bungkus. Iya karena warga sana dibuat buka stand ya. Iya, jadi kalau apalagi kan Cap Gomeh kan rame tuh. Kecil-kecil tuh jualan nasi, jualan apa. Jadi dari sudah ada basic memang jualan. Bukan nyewa ketikar bukan? Bukan. Karena dipikir-pikir jualan itu lemah. Bukan aku dulu saking lemah jualan mikir ke untungnya. Karena rugi tak aku pikir ke. Karena rugi itu udah pasti. Jadi aku tak mikir ke ruginya, mikir ke untung tuh lah pokoknya. Kalau misalnya kita mikir rugi kan ya udah jadi barang. Enggak jadi jualan. Nah, dari sudah dari kecil sih. Karena enggak tahu uang rumah aku nih, enggak tahu kapan mulai. Apa dapat inspirasi dari suaminya? Kalau aku sudah dari sekolah sih. Kalau hobi jualan itu kalau punya prinsip itu uang butuh kita bisa.
Oh, itu. Awang pengen apa? Ado ke. Iya. Yang penting ada duitnya. Iya. Dia Jadi dari- sejak sekolah sudah ikut juga. Iya. Jualan pulsa. Jualan Jualan pulsa. softcase. Kawan-kawan cetak dewek foto. juga. Oh, iya, iya. Kalau dulu kan masih musim pulsa kan, Iya. sekarang Iya, iya. kuota. Iya, iya. Jadi ada yang mungkin tempat-tempat curhat biasanya kalau usaha cak ini. Kalau Kawan-kawan yang sama-sama usaha gitu. Kalau sama-sama kawan usaha kate sih sebenarnya. Kate. Iya, cuman diskusi kami berdua tuh lah. Sama adiknya si Winda juga tuh. Iya. Iya, Winda. Pindah itu bagian tanam saham. Oh, bukan tempat konsultasi bukan. Tunjuk masukan tidak Iya, bukan pengeluaran, tunjuk masukan. Kami juga belum bergabung dengan wirausaha yang Ya, muda nih, belum Oke, gabung. jadi belum banyak komunitas ikut ya. Iya, belum. Ya harapannya mungkin komunitas ini bisa ikut juga apapun ya bentuknya. Iya, insyaallah. Oke, jadi wakil ke Winda BM. Mm-mm. Nah, untuk dari yang apa namanya dibuat kemasan ini, sejauh mana tempat yang online ya, yang mesen Ya. biasanya? Mesen Pernah- online. Ada luar Palembang ada Luar Palembang. perbatasan loh. Kalau catering iya pernah. Kita pernah ke Subat Babat. Catering itu berapa minimal? Catering itu minimal 100 porsi sudah bisa. Pakai meja dewe atau kotaan? Kami sudah termasuk alat catering, pramusaji yang ngidang. Jadi terima beres 100 konsumen itu. Cak akan nikah ya. Iya, betul. Oke. Kita juga ada paket akikah yang lengkap Ah, sudah akikah. sama hadro, MC, ceramah. Iya, iya, Jadi tinggal duduk manis baik. Oh, iya 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 iya. Karena dia ada kami tuh awal pesan cuman catering. Ya. Terus ada juga konsumen nanya, ada dah yang ngaji. Oh. Ya, apalagi yang akikah. Jadi catering plus ya. Iya, Ya, ada dekorasi, dekorasi kami ya pun juga ada. kami. Untuk yang akikah tadi ya. Mm-mm. Oh, jadi itu ya tambahannya. Jadi apa namanya? Sama ininya EO-nya kati Kate, soalnya Tetep kami ngelola dewe. Ngelola Dekorasi punya dewe. Adinita. Ya? Ada Adinita. Iya tetap ya. Hadro juga tim dewe. Oke, jadi apa namanya bisa katakan selain catering vendornya bisa kita dewek gitu. Iya. Tapi kalau mereka ada udah apa-apa dah yang penting. Iya, benar. Tapi lebih murah mungkin ya dari Iya. yang lain. Bukan murah sebenarnya, terjangkau. Terjangkau ya. Karena satu paket dengan catering. Iya. Oke, jadi paling jauh di mana nih, Tangwan? Paling jauh di Subat Babat. Banyuasin. Iya. Oh, Pernah juga ke mana yang itu tuh. Makarti pun Makarti. pernah kami. catering. Iya. Pemulutan Masak di sana? sudah. Tidak, masak di rumah bawa baik tinggal. Oh, masih hangat. Subuh kami berangkat awal-awal yang paling jauh tuh. Paling jauh. Iya kan harus hangat, panas kan? Iya. Bawa kompor bawa sama kompor. gas. Oh, iya. Jadi tadi ya sudah siap tinggal dipanasi sananya. Terus yang paling banyak permintaan apa biasanya kalau di acara catering? Paling banyak permintaan akikah sih oleh kami. Paling lengkap ya akikahnya. Daging kambing gitu ya. Iya, kambing. Kambing, dogan Oh, sudah siapin dulu. sudah siap. Oke. Sudah sama paket. Nah, kalau untuk yang menu yang paling banyak diminati? Paling banyak kami tuh ada ciri khas ayam kecap bumbu Bali. Nah, Kalau di mana tuh? catering lain itu cuma ayam kecap biasa, di kami ada ayam kecap bumbu Bali. Ada bumbu Bali. Mm-mm. Rasanya beda kan? Beda. Pedes? Cara masaknya pun beda. Pedas tidak ya? Tidak. Anak-anak hampir bisa sama. kan? Karena dimasak. Kalau ayam kecap biasa kan disiram, goreng, siram. Kalau ayam kecap bumbu Bali itu dimasaknya. Oh itu Lebih ya. lembut Ya, lagi. menu khusus tuh. Iya. Oke lah, tapi tidak dijual di Pecel Lele. Belum. Belum. Fokus ke Hanya untuk catering. Iya. Jadi kalau nak ngerasa harus mesen catering. Tapi kalau semua mesen cak 30 dibuat gitu biasanya. Ayam kecap ya. Oke. Untuk RRI insya Allah dibuat ke. Iya, misalnya untuk acara mesen makanan kotaan deh. Oke, mungkin di penghujung program ya untuk Adi dan juga Nita ya. Karena kita pengen tahu juga ya harapan-harapan ke depannya. Selain nantinya go nasional betul. Walaupun hanya di Pulau Kemarau tadi katanya dan banyak orang Jakarta, orang luar datang kan makan ya. Apa harapannya ke depannya? Silakan. harapan Nita ke dulu. depan. Untuk usaha Harapannya kita sih nih. semoga baik. Oke. Ada cabang lain. Sama Oh. nambah cabang, nambah pegawai, bisa kayak pegawai jalan-jalan No, pengennya. iya. Itu sering ada kegiatan jalan walaupun dekat Iya. kayak Putih Kayu.
Rencana tuh cek itu akhir tahun pengennya jalan-jalan. Lampung. Ya. Jadi bukan cuma pegawai baik, pegawai juga bisa refreshing. Bener, setahun sekali. Iya. Dan juga itu kan akan terus melimpah yang masukan untuk mereka juga. Ya, Adi, Taman. Semakin banyak konsumen yang order ke kami, insya Allah jadi amal jariah. Kenapa? Karena sebagian keuntungan kami itu kami berikan kepada yatim mandiri. Alhamdulillah di rumah tuh ada yatim mandiri dan yatim mandiri yang ada di Kota Palembang. Itu sih harapan kami, semakin banyak yang order semakin berkah. Banyak order banyak yang dibantu. Gitu. Iya betul. Ya. Terima kasih Adi, dan juga menginspirasi apa yang dilaksanakan, dan juga semoga lancar usahanya. Amin. Karena banyak jadi 20-an karyawannya, dan ya karyawan tadi diandalkan untuk keluarga juga sih. Dan doa-doanya luar biasa. Dan semoga apa yang diinginkan, diharapkan akan terkabul, baik itu cepat atau selama. Amin. Sehingga jadi dengan berusaha dulu lah. Iya. Ya. Makasih udah ngobrol-ngobrol sini, dan sampai ketemu di kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Galo-Galo, kita lanjut kembali dengan rangkaian program acara di Sriwijaya Siang, dan tentunya di setiap paginya ada obrolan UMKM lokal kita. Kita lanjut ke di lain kesempatan, dan kita cukup sampai sini. Terus kita dengan hiburan dan informasi bersama Kulo Cedola 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siang, Perompak RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan. Kaku ingat titian peluh umat. Kaku ingat gumbak umat peluk bunga lanang. Kaku ingat mak. Gunung Dempo jadi saksi
dengan niat di hati ini, segala pesan kaku ingatkan, doamu umat aku harapkan. Oi umat, hapus air mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salah.
أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم. Dan dirikanlah solat, sebab sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iltanim khamsan qabla khamsin. Pergunakanlah 5 sebelum datangnya 5. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla fakrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Wafaragaka qabla sulik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi. Bujang belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat serikayu. Nah ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana pasti lemak terasa. Rompak, suara budaya Sumatera Selatan. Sungguh